يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ica Asifa, dan saya saat ini masih berada di satu bingkai acara, yang acara ini adalah acara perdana pemirsa semuanya, yaitu dengan tajuk Corona, Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. Satu acara dari Mushola Rahmah yang akan kami persembahkan untuk Anda semua yang ada di rumah. Jangan lupa nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita coba jawab di kesempatan edisi siang bulan hari ini. Ya, saksikan terus bersama saya Ica Asifa di Corona, Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, saya kali ini tidak sendiri. Ada satu rekan saya bersama, yaitu dari Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kota Surabaya, yang beliau bertugas berada di KUA Kecamatan Asemrowo. Ini dia Ustadz Zul Adam MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Sudah mau dekat Lebaran ini Ustadz ya? Beberapa hari lagi. Betul. Dan kita masih jaga jarak, masih juga stay di rumah begitu ya, untuk bisa mengikuti program dan arahan pemerintah. Baik Ustadz Adam, ini kita saat ini akan coba bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, dan kebetulan sudah ada banyak yang masuk di meja redaksi kita untuk bisa kita berikan solusinya kepada mereka ya. Yang pertama, ada satu pertanyaan yang berkutat di persoalan zakat, infak, dan sedekah. Baik, yang pertama pertanyaannya adalah, kita sering mendengarkan istilah zakat, infak, dan sedekah. Bisa minta tolong dijelaskan Ustaz, apa pengertian dan perbedaan masing-masing istilah tersebut? Iya. Yang paling umum global itu adalah istilah infak baca. Jadi infak itu artinya anfaqa yunfiqu infakan, itu membelanjakan harta atau memfungsikan harta. Baik dibelanjakan di jalan yang baik maupun dibelanjakan di jalan yang salah ya, atau yang buruk. Pokoknya membelanjakan harta yang bersifat umum itu namanya infak. Tetapi kemudian setiap kata infak di dalam Quran, kalau yang dimaksud itu kebaikan, pasti Allah menambah dengan kata fi sabilillah. Infak di jalan Allah. Berarti ada infak di jalan Allah, ada infak di jalan setan. Fi sabilit taghut. Kalau yang dimaksud infak itu di jalan Allah, berarti yang dimaksud adalah yang baik. Nah, yang baik ini kemudian disebut sedekah. Nah, sedekah ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah atau tatawwu. Sedekah wajib itu ada dua, ada yang zakat, ada non zakat. Kalau yang zakat kita sendiri tahu ya, zakat mal dan sebagainya. Kalau yang non zakat tapi wajib, sedekah non zakat tapi wajib itu contoh seorang suami berikan nafkah pada keluarga. Nah, itu sedekah hukumnya wajib tapi bukan istilah zakat. Nah, seperti itu. Kemudian sedekah, ada sedekah itu disebut zakat, yang disebut sedekah wajib, ada sedekah tatawwu tapi tidak disebut zakat. Tapi disebut sedekah tatawwu itu aja. Inilah pengertian antara infak, sedekah maupun zakat. Kalau zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah, dan seterusnya. Inilah pengertian masing-masing dan perbedaannya. Saya kira mudah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ketentuan harta yang harus dikeluarkan zakat? Ketentuannya seperti apa? Ya, ini yang perlu diketahui bahwa zakat yang mau dikeluarkan itu ketentuannya adalah yang jelas. Yang pertama, zakat yang kita peroleh itu dari hasil usaha yang baik-baik. Wa ma anfaqtum min khairin, kan gitu toh? Ya. Apapun yang kamu infakkan dari yang baik-baik, ya Allah, pasti Allah mengetahui.
Artinya yang kita zakatkan atau yang diinfakkan itu harus hasil usaha yang baik dan halal. Tentunya bukan hasil merampok, mencuri dan lain sebagainya, korupsi dan sebagainya. Yang kedua, harta yang kita dapat itu milik sendiri, yang jelas seperti itu. Bukan harta hutang, bukan harta yang lain dan lain-lain. Yang ketiga, harta yang akan kita zakatkan itu adalah harta itu harus ada yang disisihkan untuk sandang, pangan, papan maupun kebutuhan sehari-hari. Plus KSK, apa KSK itu? KSK? Kendaraan dan sarana kerja. Luar biasa. Plus apa ya? BHC, bayar hutang dan cicilan. Kalau semuanya itu sudah dilaksanakan, ya. Jadi yang namanya zakat itu baru kita menghitung nisab bersih, Mbak Ica, ya. Setelah dipakai semuanya, ya. Setelah semua dipenuhi, lalu tinggal berapa sisanya? Nah, ini. Kalau memang sisanya ini masih memenuhi target, yaitu target nisab. Dalam hal ini kalau zakat mal itu adalah 85 gram emas. Sekarang emas itu per gramnya kan sekitar 1 juta. Berarti ya, punya uang sekitar 85 juta. Berarti masih mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berarti kalau kurang dari itu Kalau kurang dari itu yang enggak lah. Ya tidak ya. gitu. Ya, menarik sebetulnya tuh. Memang itu menjadi pertanyaan-pertanyaan di khalayak kita. Salah satunya adalah seperti ini, Ustaz. Jika seseorang berpenghasilan 70 juta dalam setahun misalnya ya, tapi uang gajiannya itu selalu habis per bulannya begitu, bahkan bisa minus. Nah, apakah masih diwajibkan mengeluarkan zakat? Ini yang ditanyakan ini berarti ini istilahnya zakat profesi. Iya, atau hasil bisa pekerjaan, profesi atau ya. mungkin bisa mal juga seperti yang tadi. Di zaman Nabi ini masih belum di cover sebagai bagian dari zakat. Tapi dalam fikih modern seperti yang ditulis oleh Dr. Yusuf Kordowi dan lain-lain, ini dimasukkan sebagai zakat profesi. Lah zakat profesi itu oleh ulama bisa dikategorikan zakat mal, bisa juga dikategorikan zakat pertanian, Gitu. tergantung mau dikategorikan yang mana. Kalau dikategorikan sebagai zakat mal biasa, ya harus dikalkulasi gitu. Mulai satu tahun itu dikalkulasikan istilah haul atau istilah nisab, waktunya kita 1 tahun. Berarti 1 tahun itu dikalkulasi gajinya berapa. Saya rasa kalau 70 juta setahun itu kira-kira per bulannya berapa ya? Sekitar 5 juta 500 Ya. 850 berapa gitu. 3 berapa gitu, nggak sampai kan. Nah ini kalau dikalkulasikan seperti itu, sekarang kalau seumpama 85 juta itu dibagi 12, tentu jumlahnya lebih banyak daripada itu. 7 juta berapa gitu. Berarti yang 5 juta tadi nggak nyucuk. Saya yakin nggak nututi itu. Apalagi pertanyaannya ada tambahan, padahal makan minus ya udah ada, nggak usah ditanyakan itu. Nggak ada kewajiban zakat itu. Yang dikhawatirkan pemahamannya si penanya itu adalah karena dikalkulasi itu ya, Ya. dikalkulasi ketemunya segitu. Ya. Apakah itu wajib dizakati? Ya. Kita yang pakai standar 85 juta saja, itu kan 70 tadi. Kita pakai standar 85 juta saja dibagi 12 itu berapa ya? Berarti itu tadi masih di bawahnya. Benar. Ya berarti tidak mencapai Apalagi standar pakai ada wajib pengeluaran zakat. apa tadi? Singkatan ada KSK. Ya, apalagi ditambah dengan itu ya, sandang, pangan dan lain sebagainya. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana teknis pembagian zakat mal? Bisakah diterimakan pada beberapa orang? Misalkan satu orang mengeluarkan zakat mal, cukup diberikan ke satu orang atau bisa ke beberapa orang? Ya, sebenarnya yang ditentukan kadar jumlah itu yang mengeluarkan, Mbak Ija, muzakinya gitu. Yaitu kalau dia mencapai nisab, maka dia mengeluarkan 2,5% dari nisab yang sudah ditentukan. Ya tergantunglah, karena harga emas itu, mengapa emas itu kok dijadikan standar ya 85 gram emas? Karena emas ini sepanjang zaman memang tetap berlaku dan harganya memang fluktuatif, kadang naik kadang turun. Jadi yang bukan dijadikan standar itu dolar, tapi yang dijadikan standar itu adalah emas ini yang tetap berlaku.
orang wanita yang cerdas di kampung itu sampai ada utang tak utangi emas saya, tapi ojo dibalik orang duit loh yo, balik emas gitu. Jadi seperti itu, ya. Karena memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan lain-lain dinyatakan Sahih Al-Bukhari, yang artinya itu Rasulullah pernah bersabda begini, laisa alaikum syai'un, tidak ada kewajiban bagimu untuk membayar zakat, yakni anil zahab, yaitu tentang zakat emas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecuali kalau engkau sudah punya 20 dinar, ya 20 dinar emas, maka wajib mengeluarkan zakatnya itu setengah dinar. Ternyata kalau kita samakan dengan standar 85 gram emas, anggap saja 1 dinar itu harganya 4.250 kali 20 ternyata 85 juta. Dan sama hitungannya ketemu. Ya, berarti itu yang menjadi standar seperti itu. Kemudian cara membagi, teknik pembagiannya, bolehkah dibagikan pada 1 orang atau lebih dari 1 orang? Itu terserah. Bisa dibagikan 1 orang, bisa dibagikan 2 orang, bisa dibagikan 3 orang. Jumlahnya berapapun terserah Mbak Ica. Ya. Jadi umpama memberikan kepada 1 orang, berapa zakat yang diberikan? Nabi saja pernah memberikan sama seseorang 40 ekor onta, itu diberikan semua itu. Jadi mau memberikan 100 juta, mau memberikan 50 juta, mau memberikan berapapun itu terserah. Ya, persoalan teknis, dan itu tidak diatur oleh agama. Yang penting dikeluarkan. Yang ditentukan itu yang mengeluarkan kadarnya berapa. Yang menerima tidak ada ketentuan. Sama dengan zakat fitrah. Jadi kalau misalnya di kampung lebih banyak orang kayanya ya, misalnya orang kayanya 500, orang miskinnya hanya ada 10 orang. Kalau bisa berebutan itu nanti. Jadi ya itu tanda-tanda kiamat. Gitu. Ya. Jadi cara memberikannya itu jangan hanya 1 bagian. Bila perlu kasih dia 10 kintal begitu. Bila perlu kasih dia berapa ton begitu. Jadi sekali ngasih zakat, mungkin tahun depan dia sudah mengeluarkan zakat, sudah tidak menerima zakat lagi. Iya, ini pemberdayaan zakat. Kalau sudah zakat diberdayakan maksimal, insya Allah akan seperti itu. Iya, tetapi selama ini kan zakat masih dalam taraf kesadaran pribadi saja, personal ya. Baik. Selanjutnya Ustaz, ada 1 pertanyaan. Sahkah Ustaz ketika mengeluarkan zakat di malam takbiran, mengingat malam tersebut merupakan pergantian bulan 1 bulan ke bulan Hijrah. Ini yang dimaksudkan adalah kalau di Masehi itu kan jam 12 malam. Ya. Tapi kalau Hijrah itu kan mungkin ketika senja ya, sudah beralih bulan. Ini zakat malnya atau zakat fitrah? Dua-duanya, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal nggak terikat. Begitu ya. Zakat mal kan boleh dilakukan di luar Ramadan. Gitu. Tapi jangan salah baca ya Mbak Jaya. Zakat fitrah strip mal, jangan mall. Mall nanti ke toko-toko ya. Aduh, bisa lain begitu. Oke. Jadi zakat mal itu kapanpun bisa, nggak harus Idul Fitri, nggak harus apa? Nggak harus Ramadan, kapanpun bisa. Gitu ya. Tapi khusus untuk zakat fitrah itu boleh mengeluarkannya selama bulan Ramadan, mulai awal atau pertengahan atau terakhir. Pokoknya jangan sampai selesai sholat Id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud. Ibnu Abbas berkata begini, Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah menginstruksikan kepada kita zakat al-fitri untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan seterusnya hadis. Kemudian bunyi hadis tersebut, salah satu fungsinya adalah tuhratun lis-shaim. Yang pertama, zakat fitrah itu berfungsi untuk mensucikan pahala puasa kita. Untung ada zakat baca gitu. Begitu ya. Jadi puasa kita memang tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan gitu. Entah terlanjur ngomong yang tidak baik, entah bohong, entah berkata-kata yang tanpa kita sadari telah kita rasan-rasan orang lain. Ada akhlak yang ada akhlak. Tidak ada manusia yang sempurna lah. Selalu itulah manusia. Tapi namanya manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Tapi Allah Maha tahu terhadap kelemahan hambanya. Itu tujuannya. Jadi tuhratun lis-shaim, menyempurnakan, mengutuhkan kembali dan membersihkan pahala orang berpuasa
anil lagwi warrafas, dari kata-kata yang keji, dari kata-kata rafas, kata purno dan sebagainya. Yang fungsi kedua, wa tu'matun lil masakin, di samping itu juga memberi santunan kepada orang-orang miskin. Lalu Ibnu Abbas berkata, faman addaha qoblal id, siapa yang mengeluarkan sebelum sholat id, fahiya zakatun maqbulah, maka itu menjadi zakat yang diterima. Tetapi waman addaha ba'daha fahiya shadaqatun minas shadaqat. Tetapi kalau mengeluarkan atau menyerahkannya sesudah sholat id, maka nilainya sudah bukan zakat lagi, tetapi bagian daripada sedekah. Itu aja. Yeah. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami di sini. Dan nanti selepasnya satu ini kita akan kembali bersama Anda. الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Corona, komunikasi ruhani nambah berkah. Baik, ada masih tersisa beberapa pertanyaan Ustaz Jun yang akan kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Nah, saat ini kita akan coba bahas orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Yang pertama adalah pertanyaannya, Ustaz, siapa saja yang dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat fitrah atau mal? Apakah sama ketentuannya antara penerima zakat fitrah dan penerima zakat mal? Berikut, Ustaz. Pada prinsipnya sebenarnya sama, yang menerima zakat mal maupun zakat fitrah. Tetapi zakat fitrah itu sebutannya yang berhak menerima zakat fitrah itu hanya Nabi hanya menyebut orang-orang fakir miskin, itu aja. Tidak lebih daripada itu. Tadi hadisnya berbunyi wa tu'matun lil masakin. Nabi tidak menyebut-nyebut yang lain. Tetapi ulama sepakat sebenarnya yang berhak menerima zakat fitrah maupun zakat mal itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqah, sesungguhnya sedekah wajib atau zakat itu lil fuqara, pertama untuk orang fakir, yang kedua wal masakin, untuk orang-orang miskin. Ini yang diprioritaskan. Berarti peletakan urutan yang pertama ini yang paling diprioritaskan. Kemudian berikutnya adalah wal amilina 'alaiha, para amil zakat. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dibujuk hatinya, dia mu'allaf. Jadi mu'allaf itu artinya hatinya yang dilunakkan, hati yang dibujuk, terutama bagi mereka yang tidak mampu atau bagi mereka orang-orang yang fakir dan miskin. Wafir riqab itu artinya zakat dikeluarkan untuk memerdekakan budak. Kemudian yang keempat wal gharimin, orang yang punya utang. Berapa tadi ya? Yang kelima ya. Kemudian yang keenam, kemudian yang ketujuh wa fi sabilillah, dan untuk sabilillah. Sabilillah itu maksudnya dikirimkan zakat itu untuk tentara mujahid yang berjihad di jalan Allah. Tapi sekarang kan sudah nggak ada perang, sehingga sabilillah ini maknanya lebih luas lagi, gitu. Baru kemudian yang terakhir wabni sabil, anak jalanan, artinya orang bepergian karena kehabisan bekal sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, tapi perjalanannya itu untuk tujuan yang kebaikan. Itu faridatan minallah wallahu alimul hakim. Ini ketentuan dari Allah, Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Ini yang 8 ini disebut 8 asnaf atau 8 golongan mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Insya Allah sama begitu. Tetapi yang paling diprioritaskan yang fakir dan miskin ini. Justru itu yang menjadi pertanyaan. Ada satu yang sudah mendarat di meja redaksi kita. Kita sering mendengar istilah fakir dan miskin, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa perbedaan dua istilah itu? Jadi jangan salah ucap ya. Ada fuqara wal masakin, jadi benar-benar fakir miskin. Ada fuqara masakini, orang fakir betul, tapi di masa kini dia segalanya bisa memiliki. Walaupun dia, cara mencicil ya. Dia kaya tapi pura-pura miskin. Fakir. Ada nggak seperti itu? Ada saja di masyarakat fenomena seperti itu ya. Fakir itu artinya orang yang sudah nggak punya apa-apa dan dia sudah nggak bisa kerja. Jadi kalau tidak ada yang nyantuni, begini aja gampangannya.
fakir itu orang nggak bisa berbuat apa-apa, orang nggak punya apa-apa. Kalau nggak ada yang nyantuni, nggak makan itu aja. Begitu ya. Fakir Papa itu. berarti. Ya, papa ya. Sekali. Ya, lemah sekali. Kalau miskin masih bisa berusaha, Tetapi, masih punya, tetapi belum mencukupi kebutuhan. Ini bedanya fakir dan miskin. Jadi seperti itu. Sebetulnya perbedaannya ya cukup menjorok ya. Jadi ada satu standarisasi yang barangkali itu perlu kita perhatikan, pemirsa dimanapun Anda berada. Ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan, mana itu yang fakir dan mana itu yang miskin. Baik. Kemudian yang ketiga Ustaz, gharib, orang yang berhutang. Orang yang berhutang dikatakan termasuk mustahik ya kan? Nah, kira-kira bisa dijelaskan apakah ada ketentuan besarnya hutang dia sehingga dia boleh mendapatkan zakat asal hutangnya sampai sekian, nah, begitu Ustaz maksudnya. Mungkin dia ada angsuran rumah, mobil, kemudian yang itu bisa memberatkan dia. Apakah itu juga termasuk orang yang menerima zakat maksudnya dia? Gini, kalau kita pelajari di Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Dr. Sayyid Sabiq itu, di zaman Nabi SAW ada dua golongan bersengketa. Gara-gara yang satu ini belum membayar hutang. Kemudian ditengahi, baik saya menanggung hutangnya suatu ketika, saya bayar, ya. Baiklah, hutangnya saya menanggung supaya tidak terjadi persengketaan antar kaum. Ternyata sampai waktu yang dijanjikan belum terbayar hutangnya ini karena nggak punya uang. Nah, kemudian saat mengeluarkan zakat atau mengeluarkan zakat mal, maka orang ini dapat. Kenapa? Karena dia mengeluh dengan tanggungannya yang begitu berat. Jadi kalau yang ditanyakan apa ada ketentuan, tidak ada ketentuan soal nominal berapa jumlah hutangnya itu, tetapi yang jelas hutang itu cukup memberatkan dirinya, itu aja. Berapapun jumlahnya, kalau memang hutang itu memberatkan dirinya, maka perlu layak untuk mendapatkan pembagian zakat. Tapi kalau hanya hutang tetangga Rp1.000, ya bukan itu termasuk. Iya. Adapun seperti hutang cicilan mobil, cicilan rumah, saya rasa tidak termasuk itu. Masih lumrah ya. Jadi hutang yang dimaksud di sini nih, hutang di mana orang itu dituntut oleh pihak jatuh tempo dia kesulitan. Nah ini. Kalau tidak, maka rumahnya disita. Kalau tidak, maka mobilnya disita, kendaraannya disita. Akhirnya dia kebingungan. Nah, itu yang perlu dibantu, begitu ya. Karena hutangnya itu seperti itu. Okay. Baik, pertanyaan terakhir untuk kesempatannya di sisi yang hari ini. Bagaimanakah ketentuan amil zakat yang dimasukkan dalam kategori mustahik itu? Iya. Sebenarnya amil zakat menurut ketentuan Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, ataupun menurut ketentuan fikih kontemporer. Jadi yang dimaksud amil itu orang yang mengurusi zakat secara profesional. Apalagi dia ketergantungan kerjanya pada itu. Jadi ngambil, menjemput, mendistribusikan, kemudian memanage dan sebagainya. Maka semua itu termasuk kategori amil zakat mal. Tapi kalau di kampung-kampung ada tulisan panitia penerima, itu bukan amil tapi sebatas apa? Panitia, begitu saja. Yang tidak permanen gitu, yang tidak permanen sifatnya, ya hanya mengambil atau orang mengantarkan, kemudian dia orang mengantarkan sendiri ke masjid, lalu dia mengantarkan ke rumah orang masing-masing, itu sifatnya hanya kepanitiaan sementara saja. Bukan yang dikatakan amil yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Hanya sebagai panitia sementara. Tapi walaupun ngantar-ngantar, apa perlu nggak dia diberi? Ya nggak apa-apa lah. Kalau kita mengambil kias karena dia memang bekerja, dia kerja keras keringat mengantarkan ke orang-orang, nggak apa-apa lah hasil jerih payahnya itu diberi begitu. Tapi biasanya nggak mau kok karena dia apalagi dia merasa sebagai orang mampu kan seperti itu. Okay. Baik. Ya, demikianlah tadi pemirsa beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami dan sudah kami jawab. Dan bagi Anda yang baru saja menyimak acara ini, karena memang acara ini adalah perdana, monggo disilakan bisa tulis pertanyaannya lewat email ataupun WhatsApp dan Instagram maupun di Facebook yang tertera di bawah ini di layar yang bisa jenengan lihat. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan kami jawab melalui bingkai
acara Corona, komunikasi ruhani membawa berkah yang pastinya ya, dan semoga saja ini bisa membawa keberkahan juga buat jenengan dan kita semuanya yang ada di sini dan ada di rumah dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai jumpa atas kesempatan pada hari ini. Semoga saja kita bisa berjumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.